Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih kawan-kawan Cakap Tamora. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih ya. Di malam hari ini, malam Selasa. Terima kasih kami ucapkan pada kawan-kawan Cakap Tamora yang selalu pantengin terus untuk channel YouTube-nya Cakap Tamora. Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang ganteng nih ya. Yang ganteng, yang muda, terus agak-agak sipit nih kan. Tapi bukan Chinese ya? Bukan ya. Nah, kita langsung aja. Kita panggilkan Irwan, owner Rehat Cafe. Ya, selamat malam Iwan. Malam Abang ya. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan dari pagi hingga malam hari ini? Kerja kita Bang. Oh, kerja ya? Selain buka Rehat Cafe, kerja juga. Kerja di mana nih Wan? Di perusahaan PT Sumatera Timberindo Industri. Oh, di apa ya? Di pabrik dekat, ya? Di pabrik. Di mana tuh? Di dekat Rehat Kopi juga, satu gang sama Rehat Kopi dia. Berarti Jalan Sultan Serdang Jalan ya? Sultan Serdang, gang masjid. Keren lah pokoknya. Selain pengusaha tapi kerja tetap ya. Ini pengusahanya sampingan atau kerjaannya yang sampingan? Pengusahanya yang sampingan ya. Masih untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya. Tapi apakah bekerja dulu di pabrik atau emang sudah buka Rehat Cafe-nya? Ya awal mulanya kerja, memang awal kita itu kerja ya. Setelah mungkin udah mengumpulkan modal ya. Terus mungkin berpikir kayaknya ini bisa ada tambah-tambahan ya. Betul. Keren. Ini tuh yang kita suka Wan. Soalnya sudah banyak juga yang kita undang owner cafe ya. Nah, Rehat ini sudah dari bulan-bulan yang lalu kita pengennya hadir di sini nih owner Rehat Cafe. Tapi walaupun begitu tetap hadir ya malam hari ini ya. Berarti janjinya ditepati. Iya, pasti Bang. Nah, kita perkenalan nih dari nama lengkap. Alamatnya ya kan. Terus sudah beristri atau belum? Atau sudah punya anaknya berapa dan yang lain-lain lah. Langsung ke depan kamera Cakap-Cakap Tamora. Selamat malam kawan-kawan Tamora. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah. Alamat tempat tinggal di Jalan Sultan Serdang, Pasar 8, Gang Masjid. Nah, dan untuk status saya sekarang sudah berkeluarga dan memiliki anak 2. Istri 1 ya? Istri masih 1. Ya masih. Satu belum. Jangan masih. Nah, tapi memang Memang asli Putra Tanjung Murawa ya? Asli. Lahir di sini? Asli lahir. Lahirnya memang di Jalan sekarang? Sultan Serdang. Gang Masjid. Tapi orang tua masih ada dua-dua. Alhamdulillah ya. Iya Bang. Nggak sia-sia punya anak kayak Irwan ya. Nah, pendidikan SD, SMP, SMA-nya ataupun ada kuliahnya di mana kira-kira? Kalau SD sih di SD 10-18-82 di samping asrama Brimob itu. SD negeri itu. SD negeri ya. Kalau SMP, SMK saya di Batang Kuis, Bang. SMP berapa? SMP Tunas Karya. Kalau SMK ya PIM Taruna Batang Kuis. Berarti sekolah menengah kejuruan tuh ya? SMK teknik ya. Tapi kalau dulu SMK tuh lebih identik ke perempuan ya? Enggak juga, dulu ya? tergantung orangnya juga Bang. Ya. Karena sekarang STM dibilang SMK. Ya. Tapi kalau dulu beda. SMK, STM ya kan? Tapi SMK lebih ke wanita-wanitaan ya kan? Iya, betul. Tapi nggak ke wanita-wanitaan kan? Enggak lah ya. Perjaka ya? Cool itu. Perjaka. Jantan. Oh iya. Nah, kita lanjut ke cerita cerita perjalanan. Karena kita tahu Irwan ini adalah owner dari Rehat Cafe ya. Nah, cafe ini kira-kira lebih banyak dikunjungi oleh anak muda, family, atau emang semua kalangan? Bisa lah dijelaskan sama Irwan. Saat ini kebanyakan sih anak-anak muda, kawan-kawan, dari kawan ke kawan. Karena orang tua ini beranggapan
kopi shop itu kalau untuk Rehat ini cuman menyediakan kopi. Ini kopi shop? Nah, kopi shop. Kopi shop dibuat kopi ya? shop. Tanggapan Masyarakat yang, ya? masyarakat yang belum tahu Rehat kopi itu apa, itu beranggapan cuman, oh Rehat cuman adanya kopi aja. Tapi ini bisa dijelaskan nih di Padahal kan Rehat kopi ini ya. untuk menu makanan kita ada yang spesial. Oh, ada yang spesial. Kalau yang nggak tahu nih ya kan. Jadi buat anak-anak Tamora nih khususnya yang belum tahu Rehat kopi, yang belum pernah ke Rehat kopi dan yang pengen tahu, bolehlah ya kan mampir singgah biar tahu kan apa aja yang ada di Rehat kopi, menu-menu apa aja yang spesial gitu. Terus dia lebih ke family atau anak muda atau semua kalangan? Kira-kira yang customer yang hadir di yang datang menikmati kopi shop. Semua kalangan sih bisa. Semua kalangan. Semua kalangan. Nggak khusus anak muda, orang tua ataupun. Tapi yang sekarang ini yang selalu datang ke Rehat itu mix lah ya. Semua lah ya. Iya. Karena kan belum tahu kita kan anak muda berapa, orang tua. Pokoknya ya untuk saat ini ya gimana dibilang Bang? Lebih kebanyakan sih ke anak muda kalau dibilang. Ya. Tapi kenapa harus buat kopi nih? Kenapa enggak yang lain? Misalnya nih usaha-usaha yang lain gitu. Kenapa enggak dicoba yang lain? Tapi kenapa harus kopi? Karena sebelum berdirinya Rehat Kopi nih, aku udah ini Bang punya usaha boba, stand boba kan. Dulu pernah buat usaha boba. Ya dulu namanya itu Maniak Boba. Itu di mana dia? Maniak Boba itu di Jalan Sultan Serdang juga. Di dekat Rehat itu dekat Rehat Kopi juga. Terus gimana cerita? Awal mulanya nongkrong nih bareng kawan-kawan di suatu tempat lah. Ya. Di kopi shop juga. Jadi namanya berkawan nih kan Bang, berkawan, banyak kawan. Gaul lah ya. Jadi tempat ngumpul lah dulu boba ini karena tempat nggak memadain, lokasinya sempit. Jadi adalah kawan yang ngomong gini kan, wah nggak kepengen gue punya usaha kayak gini katanya. Tengoklah kita kalau ngumpul di boba sempit nih tempatnya, nggak memadai, coba napas buka kopi shop kok mana tahu ya kan gitu. Dari situlah Bang ada keinginan. Awalnya nggak ada ini jiwa-jiwa ke kopi, nggak ada. Untuk dagang pun nggak ada. Dagang ada, jiwa dagang ada. Ada nggak dari orang tua atau siapa nih yang memang pedagang? Kalau orang tua kita usaha lah, usaha. Nggak dagang door semir lah gitu kan. Jadi cobalah sharing-sharing ya kan, sharing sama istri, sama pada orang saat tua. itu udah berumah tangga juga? Udah Bang, udah berumah tangga. Sharing-sharing. Gimana deh kalau seandainya nih kita buka kopi shop yang lebih apalagi gitu kan. Jadi kalau ada acara, kan keseringan nih kalau ada acara-acara kayak kami kan dulu aktif nih futsal Bang. Oh, futsal. Aktif. Jadi di kampung? Di kampung. Setiap habis main futsal ataupun ada kegiatan apa, kami tuh ngumpul, udah pasti ngumpul. Anak-anak muda itu ya? Anak-anak muda ngumpul. Jadi supaya ada tempat perkumpulan kita di sini apalah ya kan. Ya. Jadi pertama istri kurang yakin karena nggak ada jiwa di kopi shop ini, nggak ada. Tapi hanya karena karena kawan-kawan mensupport. Karena kawan-kawan mensupport. Atau emang setelah itu berpikir untuk belajar nih, untuk tahu nih gimana cara buat kopi. Tapi bisa buat kopi kan akhirnya. Bisa. Nah, awalnya memang belajar dulu atau setelah berjalan Rehat Kopi? Berjalan. Ya kalau saat ini ya selaku owner juga selaku barista juga aku Bang. Oh iya. Aku barista juga di Rehat juga, Kopi ini karena. Ya. Kenapa turun langsung? Karena gini, ya kayaknya kalau
kayak mana ya? Dulu ada si barista, Ya. ya kan? Barista yang memang udah pro lah, Ya. yang backup, yang megang Rehat ini dari awal sampai Oh, sudah ada sebelumnya. udah ada. Ya. Jadi ada satu orang Ya. yang aku percaya ini untuk dari nol nih bang, dari nol untuk belajar. Udah, kalau memang kau mau jadi barista, aku bilang kau di sini stay belajar dari nol, kau diajarin. Ya. Dan kau ku gaji, tak bilang gitu kan, ku gaji sambil belajar lah. Mau bang katanya, betul. Ya, jadi udah seiringnya waktu nih bang berjalan dari nol lah dia udah menguasai latte, udah Ya, tahu ya, dasar-dasar kopi lah semua. Nah, Belajarnya otodidak aja? Sia gimana ya sambil praktek juga, Praktek, ya. karena kan ada yang handle juga kemarin kan barista. Ya, gitu artinya kan. gini, artinya otodidak bukan Iya, iya. belajar ke Iya. tempat Enggak, orang iya. guru Iya, bukan, kopi gitu, enggak ya? Situ. Jadi lain pula udah bisa dia mengulah pula, udah pintar gitu kan. Udah dikasih kesempatan, kasih ya kesempatan, kan? Dikasih tempat dikasih, belajar sambil dapat gaji ya dapat kan? gaji. Habis itu keluar. Itu kenapa keluarnya? Ya kita nggak bisa ngomong lah Ya. apa alasan dia. Ya. Tapi ya memang ya udahlah, memang itu kepilihan dia, memang Tapi itu biasanya seperti itu emang. Ah, Tapi memang kita harus legowo lah, makanya dari situlah mulai kayak mana dibilangnya trauma. Roma ya. Trauma. Jadi untuk saat ini, untuk sekarang pengennya sih yang handle di Rehat itu yang memang barista yang udah memang betul-betul pro. Ya. Ah, Tapi yang bantu setelah itu sekarang ini ada kan? ada anggota. Buat kopi juga. Iya, buat kopi, betul. Tapi biasanya kalau apa namanya yang bantuin di Red Coffee itu orang-orang sekitar di situ atau dari luar? Kalau untuk saat ini ya anak-anak yang baru-baru tamat sekolah yang memang betul-betul mau kerja bang. Tapi orang sekitar Orang situ. sekitar situ. Keren. Karena apa? Emang kita juga nggak bisa memberikan apa ya kontribusi finansial yang terlalu besar nih buat anak di daerah. Paling tidak kita bisa mensupport, kita buka usaha kan itu tujuannya. Iya. Membuka lapangan kerja. Dan lapangan kerja itu kita usahakan dulu untuk orang-orang sekitar. Ya kan? Baru kalau memang sudah tercover yang di sini, baru kita buka untuk orang lain kan gitu. Iya. Nah, selanjutnya apa sih konsep dari Red Coffee ini? Kalau konsep kita lebih dominan ke klasik ya. Bang. Klasik ya? Klasik. Sesuai dengan kita lihat tampilan Iya, Red Coffee tadi klasik. ya. Klasik ya. Klasik, Kenapa klasik? sederhana gitulah. Ada nggak kira-kira ceritanya kenapa? Apa memang seorang Irwan itu hobi dengan barang-barang antik atau apa gitu? Mana ya? Kalau soal klasik itu ya memang itulah yang untuk saat ini itulah yang masih bisa ditonjolkan di Rehat. No, dibuat seperti itu Dibuat ya. seperti itu. Tapi maksudnya ada arti khusus nggak atau memang kenapa harus klasik gitu? Kalau Atau memang hobi lihat-lihat barang antik atau apa gitu kira-kira? Kok bisa tiba-tiba berpikir Rehat ini konsepnya buat aja lah kayak klasik gitu? karena klasik dia bang, kayak mana dibilangnya? Hemat budget. Oh, hemat budget ya. Hemat budget. Bisa kita caplokin dari mana aja ya? Bisa. Terus kalaupun misalnya kayak dari apa barang-barang rongsokan ataupun apa bisa kita bagusin lagi ya? Oh, karena itu ya? Karena Tapi bukan karena hobi? enggak. Enggak juga? Kalau hobi enggak lah. Jadi hobinya apa? Hobinya apa ya? Hobinya nyari uang lah bang. Cari uang? Cari uang. Bukan hobi. Itu kan menyambung apa itu? Menyambung hidup. Menyambung hidup dan menyambung isi perut. Iya, Ya kan? betul. Tapi itulah ya, artinya klasik itu memang ditonjolkan oleh Red Iya. Coffee sampai dengan sekarang ini ya. Iya. Tapi kira-kira ada nggak komentar-komentar dari yang datang ataupun customer tuh tentang Rehat tadi? Misalnya komentarnya seperti apa gitu? Kadang gimana ya? Kalau untuk komentar ya, Komentarnya baik atau lebih ke arah baik atau agak
Samping deh. Susah juga dijelaskan nih. Iya. Kadang ada yang Ya dijelaskan aja walaupun susah. ada yang berkomentar buruk, Iya. ada yang Biasalah. baik. Ya namanya suatu usaha ini kan ada kekurangan dan kelebihan semuanya itu ya kan. Pastilah. Tidak ada yang sempurna. Nobody is perfect. Ya benar. Tapi intinya Rehat Kopi bakal ngasih yang terbaik lah untuk semuanya, untuk Customer ya di Tanjung Merawa ini. Tanjung Merawa. Tapi selain dari Tanjung Merawa, selain dari masyarakat Tanjung Merawa, ada nggak dari luar Tanjung Merawa, dari Medan, dari mana gitu? Ada juga sih. Atau Ada dari- juga pelanggan yang dari luar-luar. Cuman ya kalau pas kemungkinan pas dia ke Tanjung Merawa, pasti dia mampir. Nah, pasti dia mampir. Tapi di Red Cafe pernah nggak menyajikan apa misalnya? Ada musiknya nggak? kira-kira? Ada ya? Ada live musik? Live Akustik gitu? Ya. Malam minggu kita adakan Yang main dari mana aja nih? udah dari banyak lah bang, dari band Batang Kuis ada, tapi kebanyakan sih orang Tanjung Merawa. Banyak orang Tanjung Merawa ya. Tanjung Merawa. Terus pernah nggak buat event-event tuh di Rehat Cafe? Event-event sering lah, Sering ya? sering. Contohnya apa? Simpelnya tuh kira-kira. Kemarin kayak dari apa namanya lah, mahasiswa Tanjung Merawa. IMT. IMT. Ikatan Awal Mahasiswa mulanya Tanjung ya Merawa ya. orang IMT lah yang buat IMT buat di situ ya event eventnya. situ. Ada beberapa kali kayaknya ya. Ada 2 kali atau 3 kali kali ya. gitu lah. Yang pertama diskusi publik mungkin. Ya, baru Habis sejarah itu Tanjung sejarah Merawa. Tanjung Merawa, ya. Tapi memang Irwan sendiri sebagai owner cafe Rehat Coffee ini memang mensupport nih buat kawan-kawan nih yang membuat kegiatan di Rehat itu memang diperbolehkan lah ya. Iya, 100% welcome untuk semua orang. Welcome ya. Siapapun dan Apa yang dimanapun. buat Irwan itu welcome tuh buat anak-anak muda yang mau berkreativitas atau apalah gitu. Kira-kira apa yang membuat Karena- Irwan atau Irwan karena masih muda atau seperti apa? Karena kan kopi shop ini kan Ya. dari awal mulanya kan dari wawasan juga, pergaulan kawan Pergaulan ke ya, kawan. dari link lah ya, networking dari ya. ya, banyaknya kawan ataupun teman Ya. itu pasti menambah apa juga ya. Kayak mana dibilangnya bang? Susah juga dijelas. Menambah customer. Ya, Customer itu Karena banyak. customer itu kan banyak dia dari kalangan Ah, anak muda. dari kalangan Jadi anak kadang-kadang muda, yang datang nanti dia bisa cerita sama teman-temannya, iya. kawan-kawannya, terus ayo kemari itu iya, betul, enak betul, tuh. betul. Tapi menurut Irwan sebuah Rehat Coffee ataupun cafe atau apalah ya atau coffee shop itu dari segi mana nih bentuknya yang membuat masyarakat akan datang nih kira-kira? Misalnya nih dari kenyamanan tempat atau apa gitu kira-kira? Atau dari makanannya yang enak? Kalau untuk tempat, Ya. kalau di Tanjung Merawa ini jujur aja kalau Rehat Kopi ini masih terlalu sederhana. Sederhana ya? Sederhana. Tapi kita selain dari tempat, kita juga punya cita rasa. Cita rasa yang penting ya. Sehingga orang bisa Iya. datang kembali ya. Walaupun tempat kita sederhana, kita punya cita rasa dan harga pun kita di bawah Terjangkau. rata-rata. Di bawah rata-rata. Di bawah ya? rata-rata. Berarti anak sekolah juga bisa ya. Itu dia. Keren lah pokoknya ya. Terus selanjutnya ada nggak filosofi nih di balik sebuah nama Rehat Coffee? Nah ini yang pengen kita tahu gitu karena pastinya sebuah kafe itu pasti punya sejarah lah ya. Kenapa bisa namanya Rehat? Rehat itu kan kita tahu sendiri apa. Gitu. Jadi kenapa bisa dinamain Rehat Kopi gitu kan? Ya Rehat Coffee. Karena menikmati kopi, menikmati makanan, Ya. menikmati semuanya lah. Ya. Lebih enak dia waktu rehat, waktu santai. Waktu santai, waktu istirahat, Rehat, itulah. menyeruput kopi tadi ya. Sambil nyantai, sambil rehat, kita menikmati secangkir kopi. Terus Itulah. kopi-kopinya itu apa aja yang ada di Rehat Coffee? Semua bang. Ya, Sampai apa tuh? Contoh bisa dijelaskan lah.
Kalau untuk kopi, kalau ke manual brew kita ada V60, V60 ada kan. V60. Baru Vietnam drip. Kalau untuk manual brewnya. Baru Japanese ice kan, Japanese. Tiga itu. Baru kopi base-nya ya biasalah, Sanger, espresso. Tapi di antara kopi-kopi yang ada di Red Coffee ini apa sih menu andalannya ataupun yang biasa diminta sama pelanggan kira-kira? Kalau untuk saat ini Ya. itu yang best sellernya kita Ya. karamel macchiato sama sanger dingin, sanger cool. Sanger ya. Sanger cool. Kopi itu ya? Iya, kopi. Manual Sanger brew. dingin ya. Sama karamel macchiato. Karamel macchiato. Sering tuh ya karamel macchiato. ya. Tapi kadang-kadang di coffee shop atau di cafe itu kadang-kadang berbeda-beda Ya, rasanya beda. karena yang buat juga Iya, beda beda ya. betul. Walaupun takaran sama, beda tangan pasti beda ya. rasa, Bang. Sama dengan masak ya. Iya, betul, betul. Bumbunya betul. udah Pas. tapi Rasanya karena tangannya beda, rasanya Iya, berbeda ya. benar. Nah, selanjutnya kita ke bisa nggak dijelaskan tentang perjalanan lah sejarah Rehat Cafe ini kapan didirikan? Awal mulanya seperti apa gitu? Atau memang langsung di Jalan Sultan Serdang atau memang sebelumnya ada tempat yang lain? Ya, awal mulanya gitu yang aku bilang tadi lah sama Abang kan. Begitu habis kontrak sewa ruko boba kemarin. Ya. Langsung kita beralih ke Rehat Kopi. Dan untuk grand openingnya kemarin itu bulan 8 tahun 2022. Oh, baru Jalan mau 1 tahun. Kemarin yang kita datang di Red Coffee itu baru? Baru Bang, baru bulan 8. Untuk lahannya sendiri emang punya sendiri atau gimana? Kita sewa lahan, Bang. Sewa ya? Sewa lahan. Mahal ya? Ya Lumayan lah ya? segitulah, sesuai pasaran lah. Sesuai pasaran Sesuai ya. pasaran. Tapi tetaplah di tempat itu ya, ke depan. Apa ada perubahan-perubahan ke depan? Kita seiring jalannya waktu aja lah Bang, gimana ke depannya. Tapi berjalannya Rehat Coffee ini menurut seorang Irwan puas nggak selama perjalanan Rehat Coffee ini? Ya, kita kan sebagai owner ini Bang, kita kan pingin usaha kita, coffee shop kita Ya. supaya lebih dari sekarang ini kan. Nah, itu Meningkat kemauan, lah ya. keinginan. Step by step lebih baik ya. Cuman ya karena kita merintis bukan pewaris nih ya kan. Jadi ya Perintis ya. berintis. Ya ada bertahap sesuai alur aja. Sesuai alur ya. Ikutin seperti air yang mengalir. Iya, ya. benar. Gimana mentoknya nanti tinggal perbaiki ya. Iya. Keren ya. Itu ya. Anak muda Tanjung Rawa. Irwan apa tadi? Irwansyah. Irwansyah ya. Berarti macam bintang film tuh ya. Tapi kalau dilihat macam opa-opa apa itu ya, Korea ya. Apa Korea ya? Kayak apa? STY ya. Apa tuh? Sinteyong. Bercanda banget. Iya, oke. Terus apa sih visi misi dari seorang Irwan dalam membuka Rehat Coffee inilah? Apa sih visi misinya? Gitu. Visi misinya ya mana ya Bang? Aduh, bingung juga nih. Kenapa bingung? Apa kira-kira motivasinya lah? Kira-kira kenapa bisa? Motivasinya ya buat supaya anak-anak muda di sini bisa ibaratnya Menikmatin. ya bisa menikmatin, ada tempat kayak khususnya untuk kawan-kawan lah. Kawan-kawan sekitaran kan, kawan-kawan main. Ada suatu tempat wadah lah supaya tempat Wadah, ya. untuk berkumpul, ngobrol kan. Agar mereka itu melakukan hal-hal yang positif. yang Karena kita positif. tahu emang
di mana di daerah manapun ini sekarang lagi berkembang nih ya, kayak apa namanya, begal ya, Heeh. Banyak lah bang. narkoba. Nah, menurut Narkoba. seorang Irwan lah sebagai pengusaha ya, gimana tuh pandangannya untuk anak-anak muda nih untuk menghindari hal-hal yang negatif agar selalu melakukan hal-hal yang positif. Kira-kira dari seorang Irwan seperti apa? Ya, Untuk apalah ya, untuk menghindari hal-hal yang negatif. Kita tahu sekarang kan ngeri nih. ya, ya banyakin aja lah kegiatan-kegiatan yang positif bang. Ya contohnya Iya. kayak di desa-desa kan ada nih kegiatan yang remaja masjid, Iya. Karang Taruna, Yuk masuk ke organisasi. Ya. organisasi-organisasi. Ya saran aku gitu aja sih, banyak-banyak. Ya gimana ya? Ya gitulah, banyak-banyak ikut organisasi. Agar apa ya, mereka selalu berbuat positif, terhindar dari sebuah negatif Iya, ya. iya. Nah, kita lanjut minum dulu. Oh, Biar minum dulu ya. ganteng ya kan. Pemilu ya. Pemilu Pemain minum dulu. dulu. Pemalu nanti, pemain makan dulu. Teman. Apa ya? Berapa jumlah karyawan di Rehat Coffee ini? Karyawan 3 lah, tukang masak 3 ya. 1, barista 1, waiter 1. Tapi berarti masih anak-anak muda semua. Iya, masih anak-anak muda situ lah. Masih anak-anak muda di situ ya. Berapa nih kalau boleh tahu nih omset per hari atau per bulan Rehat Coffee? Kira-kira aja, kira-kira. Perkiraan aja ya. Ya. Perkiraan kalau untuk per bulannya sekitaran, ini harus disebut nih bang. Nggak. Kalaupun disebut kan nggak ada masalah. Oke. Artinya yang disebut nggak perlu juga harus rinciannya dengan jumlah yang harus disebutkan ya, nggak. Ya misalnya kira-kira berapa dari berapa gitu. Perkiraannya sekitar 5 jutaan ke atas lah. 5 jutaan ke atas ya. Artinya masih bisa lah ya Masih per bisa. bulannya untuk menghidupi kebutuhan Ya, sehari-hari masih ya. bisa. Nah, selanjutnya kira-kira untuk membangun usaha seperti ini modal awalnya kisaran berapa kira-kira? Kalau untuk Rehat Coffee ini kemarin modal awal sekitar 60, kurang 60 lebih ya? 60. Kurang lebih 60 ya. 60 juta, Ya, bukan 60 miliar ya. bukan lah. Kebanyakan lah, Bang. Kebanyakan ya. Dari apa step by step atau memang harus ada uang segitu dulu? Tapi kalau aku rasa mungkin step by step Ya, ya. step by step. Kita bangun ini dulu, kita ya. bangun ini dulu ya. Karena dukungan orang tua juga lah, support kan. Support dari orang tua juga ya. keluarga kan. Nah, selanjutnya kisaran harga menu nih. Harga menu di Rehat Coffee. Kalau untuk menu, kalau untuk Di range berapa dia kira-kira? kalau Yang paling apa? Paling murah, yang paling lebih high dia berapa? kalau untuk kopi dia dari 10.000 sampai dengan 18.000. 10.000 sampai 18.000 ya. Itu kopi ya. Iya, untuk kopi. Selanjutnya kalau snack atau Kalau snack dia 10.000 10.000. snack. Semua snack gitu. Semua 10, snack. ya, 10.000. Harganya terjangkau ya. terjangkau. Bang. Makanya semua kalangan Tapi bisa masuk. memang disengaja seperti itu ya. Ya. Karena Ngelihat kan pasar juga kita ya. tahu lah di Tanjung Merawa ini kan kopi-kopi shop banyak di mana-mana, banyak saingan. Yang lebih dari Rehat Kopi. Lebih dari Rehat Coffee. Tapi kan tetap semangat Tetap kan. semangat. Nggak gara-gara itu lemas Enggak ya. lah, kita kan punya apa sendiri lah ibaratnya. Keunggulan sendiri. Unggulan sendiri karena konsepnya kan juga berbeda-beda ya kan. Lain apa? Lain coffee shop atau lain cafe. Beda juga rezekinya ya. Iya, betul, betul, betul. Tapi sampai dengan sekarang ini kira-kira apa nih suka dan dukanya nih? Suka duka seorang Irwan dulu ya. Suka duka perjalanan hidupnya seperti apa?
Baru nanti cerita suka duka menjalani sebuah Riyad Coffee. Pasti punya pengalaman nih, pengalaman yang apalah sebagai dukanya lah gitu ya, yang terpahit atau apa gitu. Ya, awal mulanya ya, kalau perjalanan hidup dari awal tamat sekolah nih, Iya, Pak. dari awal tamat sekolah. Karena pengen kali nih, pengen megang uang sendiri, Pengen mandiri lah, pengen mandiri, lepas dari orang tua, lepas dari biaya orang tua ya. pengen apalah, nggak bisa apa tuh, nggak bisa diam di rumah, cari kerja, rupanya ada kemarin pekerjaan kan, pekerjaan, dan setelah kerja itu, inilah yang paling pengalaman paling sedih kali lah. Sedih, hampir menangis nih ya. Iya, Nangis aja Wan, nggak apa-apa. nggak kebayang lah bang. Iya. Jalani kerja 2 minggu. 2 minggu. Itu kemarin kecelakaan kerja. Oh, Bang, kecelakaan kerja itu. kecelakaan kerja apa yang terjadi? Apa? Ketimpa baja. Di mana? Badan? Kaki. Terus bermasalah? Kaki? Bermasalah. Patah? Patah. Pasang pen. Oh. Patah. 3 tahun juga itu menjalaninya sampai betul-betul Istirahat? Iya. 3 tahun Iya, istirahat ya? 3 tahun. Berarti 3 tahun itu tidak ngapa-ngapain? Enggak. Ya di rumah aja lah. Tapi belum berkeluarga tuh ya? Belum. Itu masih lajang. Baru tamat sekolah. Terus apa yang Irwan rasakan pada saat itu? Ya sedih lah bang ya, sedih kali lah pokoknya. Kayak mana Merasa gitu, terpuruk lah ya? terpuruk kali. Kenapa kayak gini? Kok bisa gitu? Cuman namanya udah naasnya, udah jalan hidup. Udah jalannya juga. Jalannya aja kan. Terus? Ya setelah lewati masa-masa sulit itulah pemulihan itu. Ya mulai beraktivitas lagi lah, cari kerjaan. Ya alhamdulillahnya ya setelah itu dapat kerja. Dan apa namanya, habis kontrak kemarin, kerja itu habis kontrak, terus ngelamar lagi, langsung diterima. Pokoknya setelah masa-masa sulit itu, alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Jadi di balik kesusahan itu pasti ada jalan, ada hikmah ya, ada hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Makanya kan kita jalani aja kan. Ya, memang kita sebagai apa ya, insan makhluk lah ya, makhluk manusia lah ya, ataupun anak muda ya, emang apapun itu harus kita jalani. Ya benar. Jadi kalau misalnya pada saat kita terjatuh ya, terpuruk, kita harus bangkit. Ya benar. Sampai manapun jatuhnya kita harus bangkit. Ya. Karena kita nggak tahu di depan sana ada sebuah rezeki nanti, ya kan? Udah alhamdulillahnya sampai sekarang bisa berjalan, buka Riyad Coffee ya. Tapi di balik duka itu ada sebuah kebahagiaan. Bahagianya punya dapat istri yang sampai saat ini bisa menemani. Karena istri yang soleha ya, maksudnya karena istri gini, yang selalu mengerti yang suami, selalu mengerti keadaan kondisi. Dari kecelakaan kerja itu, itu udah pacaran? Udah pacaran sama istri sekarang. Berarti nunggu tuh 3 tahun sampai apa pokoknya ya? Dia sembuh ya? Support, pokoknya selalu ngerti lah. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang. Nah berarti itu nggak boleh lupakan Ya. Jadi ketika nanti sukses, lebih sukses lagi ke depannya. Kalau kita bilang kaya raya lah ya. Iya. Tapi jangan lupa itu. Jangan lupa sejarah. Ya benar. Jangan lupa sejarah. Harus ingat itu kita. Supaya apa? Supaya itulah yang membuat diri kita berintrospeksi. Ya kan? Ketika kita merasa, kalau orang Jakarta bilang songongnya, kan? Ya. Sombongnya. Janganlah, jauh-jauh lah dari Jauh-jauh dari itu ya. Yang penting kita tetap melakukan terbaik buat keluarga, lakukan dalam pekerjaan untuk membutuhkan kehidupan, ya kan. Kalaupun kita mau apa aja bisa dibeli, ya kan. Karena kan kita ini bukan pewaris, gitu kan, perintis, bukan ya. lahir dari anak sultan, ya kan bang. Karena tapi bukan berarti walaupun kita bukan pewaris, terus kita nggak bisa jadi orang yang bermanfaat. Bisa bang, bisa. Orang yang kaya raya ataupun apa. Tapi kalau bagiku, nggak perlu kali lah kaya raya ya. Kalau kaya raya pun nggak bisa bermanfaat buat masyarakat, buat orang banyak, sama aja. Betul. Ujung-ujungnya pelit ya. Pelit.
jadi omongan orang, Ya, ya kan? tapi kok bisa jangan gitu, Wan? Enggak lah, jauh-jauh lah. Jauh-jauh dari itu Jauh ya. dari itu. Jadi anak Tanjung Merawa tuh harus terlepas dari hal-hal itu ya. Ya, belum. Harus saling apa lah ya, gotong royong lah ya. Gotong royong. Nah, terus nih, kita tahu kan Tanjung Merawa. Tanjung Merawa ini adalah pintu gerbangnya internasional. Ada Kuala Namu internasional ya kan, ada Bandara Kuala Namu. Iya. Pastinya kita berbangga hati lah hari ini kita punya Starbucks, ada ya kalau dilihat dari semuanya lebih maju daripada yang lalu. Tapi kan karena seorang Irwan ini adalah putra kelahiran Tanjung Merawa, pasti tahulah sedikit banyaknya perjalanan dari dulu. Seperti apa sih Tanjung Merawa menurut seorang Irwan tuh? Kalau Tanjung Merawa ya, kalau dipikir-pikir banyak kali lah perubahannya, Bang. Banyak perubahannya. Banyak kali perubahannya. Dari yang lalu kira-kira yang Irwan ingat-ingat tentang Tanjung Merawa tuh apa? Dari jalan cuman kecil, cuman bisa Jalan Sultan Serdang, Jalan Sultan Serdang itu. Itu dari situ keren ya? Nah, dari situ lah, Bang. Jalan kecil sampai berlobang-lobang. Mungkin berpikirnya dulu ini kayaknya gini-gini aja nih ya. Kalau mau sekolah itu kanan kiri itu masih sawit semua itu dulu kan. Hutan ya. Hutan-hutan semua kan. Jalan. Kadang pun mau lewat dari situ mau motong jalan ke sana pun malas iya, ya. betul. Takut ya kan, lampunya nggak ada. Iya. Ya kan? Banyak apa? Wow, Rawa-rawa, pohon besar ya. Tapi kalau sekarang ini waduh, kemana-mana gampang. Kemana-mana gampang. Ya kan? Mau dari jalan apa? Jalan. Desa Sena ya, mau ke Makmur. Jalan udah aspal semua, udah Aspal mulus semuanya. semua. Artinya bersyukur lah ya. Bersyukur lah, Bang. Tanjung Merawa ini bisa lebih baik ya. Nah, selanjutnya kita ke apa ya? Ada nggak kiat-kiat khusus nih dari seorang Irwan ini yang ingin membangun bisnis Rehat Kopi ataupun bisnis lah, sebuah bisnis. Kira-kira apa kiat-kiat khusus Iya, kiat-kiat khususnya membangun bisnis? intinya kemauan dulu, Bang. Kemauan. Kemauan. Ya? Dari sebuah kemauan ya. Dari kemauan. Kalau modal itu menurut aku Kemauan kedua dan lah. kesabaran. Kesabaran ya, betul. Kalau modal itu kedua. Kalau kita ada kemauan, Ya. pasti ada jalan tuh. Pasti ada jalan. Ada jalannya. Nah, yang penting kita mau, ya ibaratnya mau capek lah. Mau capek. Kalau mau enak aja ya gimana ya kan? Gak ada yang Kalau instan mau ya enak hidupnya ya. aja ya, semua orang pun Mau enak mau ya. enak. Tuh, Tapi nggak ada yang enak. Kerja pun nggak enak kok. jangan kan kerja. Tidurnya Tidurnya pun nggak enak, capek ya kan. Iya. Kan? Nah, kita selanjutnya bagaimana nih upaya Irwan lah agar kafe ini semakin berkembang dan bertahan dari sebuah kompetitor lah, dari persaingan. Ya, tuh kedepannya ya masih belajar juga, Bang. Masih belajar. Terus belajar lah ya. Belajar lah. Walaupun sudah seperti ini masih merasa terus Ya, belajar ya. belajar, cari di mana sih kesalahan Rehat Kopi ini? Ya. Apa sih Apa sih kekurangannya? kekurangannya? Nah, apa sih yang harus kita lebih tonjolkan lagi? Kalaupun ada kelebihannya bisa dipertahankan Ya, ataupun ya, dinaikkan betul, lagi ya. Betul, ya. Itulah dia. Masih kesana kemari lah kita kan cari-cari motivasi, ya kan. Selanjutnya target apa nih yang belum dicapai dari seorang Irwan? Kira-kira apa target yang belum dicapai Targetnya dari perjalanan hidup lah? ya supaya Rehat Kopi ini lebih berkembang lagi aja sih targetnya. Ada target lain nggak setelah Rehat Kopi, kepengen buka usaha apa gitu, ataupun memang sudah diplanningkan ke depan nggak ada ya? Dari dari jangka yang pendek atau jangka panjangnya? Punya lahan sendiri. Oh, Punya lahan sendiri. bangun sendiri. Tetap kopi shop, Tapi kopi shop. tapi kepengen lahannya itu Iya. jangan nyewa lagi ya? Ya, punya lahan sendiri dan lebih besar lagi, lebih berkembang lagi lah. Lebih pokoknya. berkembang Ya, dari ya, seperti dari sekarang ya. ini, ya. Selanjutnya apa sih kalau dengan banyaknya kemunculan kafe lah, kafe-kafe ataupun kopi shop di Tanjung Merawa ini khususnya ataupun Deli Serdang ya, sangat mempengaruhi nggak dengan bisnis Rehat Kopi?
Kalau dibilang pengaruh, ya pasti Untuk pengaruh, omset lah ya. pengaruh bang, Pengaruh ya. pengaruh. Apalagi kalau Pengaruhnya apa kira-kira? Terus caranya supaya meminimalisir pengaruh itu untuk ke kita supaya lebih baik lagi gimana? ya kita jaga kualitas rasa. Jaga kualitas ya. Jaga Rasa. kualitas Itu yang paling rasa. penting Iya, ya paling kalau penting. untuk di kuliner Iya ya. betul bang, betul. Rasa. Karena anak-anak Tanjung Brawa ini lebih dominan kalau nongkrong ini. Betul, nongkrong. Pasti tempat loh, Tempat ya. Tempatnya nyaman, harganya murah, makanannya enak. Itu maunya. Tapi keren, tapi kalau bisa itu bisa dibuat itu. Bisa. Karena kan kalaupun misalnya harganya murah, tergantung cara kita untuk memanage-nya. Ya mungkin kalau misalnya ayamnya yang tadi yang besar agak dikecilin sedikit, jadi harganya tetap stabil kan? Ya bisa. Tinggal caranya aja, dari Cara pengelolaannya. Nah ini udah hampir 1 jam ya. Nah ini tiga pertanyaan terakhir nih. Apa harapan seorang Irwan ini? Seorang Irwan buat anak-anak muda milenial Tanjung Brawa ke depannya agar lebih baik. Dari sisi pengusaha ataupun dari sisi umumnya gitu. Kira-kira gimana? Ya kalau memang Untuk anak-anak muda milenial, apa harapannya? Dan pesannya gitu. Pesannya ya, hindarilah pergaulan-pergaulan yang Tidak baik ya? tidak baik. Jauhilah itu. Jauhi. Itu aja lah bang. Terus kalau bisa Kalau bisa apa? Jauhi narkoba. ya itu pastilah jauhi narkoba. Ya, buatlah kegiatan-kegiatan Positif. Itu aja. Nah, selanjutnya apa harapan buat anak-anak muda milenial ini, buat harapan Kecamatan Tanjung Brawa ke depan lebih baik? Apa harapannya? Harapannya ya Buat Kecamatan Tanjung Brawa. supaya lebih baik lagi lah. Apanya? Dari mana nih? Dari segi Kan banyak nih infrastruktur atau apa gitu. Infrastrukturnya kira-kira udah baik belum? Atau jalan apa semua? Untuk Kecamatan Tanjung Brawa, kira-kira apa yang masih kurang kira-kira di Tanjung Brawa ini apa supaya lebih ditingkatkan gitu? ini untuk apalah, buang sampah sembarangan aja. Jangan buang sampah. Karena sepanjang jalan Sultan Serdang ini kadang sampah berserak di mana-mana. Kadang udah dibuat pamflet dilarang buang sampah di sini, masih aja dibuat. Masih dibuat. Masih ada orang nggak peduli ya? Nggak peduli. Itulah. Semoga lebih apa lagi lah. Lebih disiplin lah ya. Disiplin. Supaya membantu kinerja pemerintahan juga ya. Nah, keren tuh. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah karena kita tahu kan kami itu adalah sebuah podcast lah kita bilangnya. Cakap-cakap Tamora itu memang sengaja kita hadirkan di Tanjung Brawa ini dari pemikiran-pemikiran anak-anak muda milenial ya. Ada Citra Suwada, ada Ridu, ada saya Darmadi Putra Tasud. Bagaimana kami berusaha mencoba mengupkan ataupun naikkan kreativitas anak-anak muda milenial Tanjung Brawa ini di Cakap-Cakap Tamora, agar mereka yang di luar sana nggak tahu makin tahu kan. Tahu nih, kita pengen juga kita punya ikon di Tanjung Brawa bahwasanya anak mudanya itu kreatif gitu. Kan kita bangga. Nah, itulah niat tulus kami. Bahkan kami nggak dapat apa-apa, tapi kami yakin apa yang kami perbuat untuk sebuah kebaikan, untuk bermanfaat buat masyarakat, untuk informasi, edukasi buat masyarakat, pasti di depan sana ada yang rahasia Allah lagi yang lebih baik untuk kami gitu. Nah, apa harapan seorang Irwan ini, pengusaha Red Coffee, untuk Cakap-Cakap Tamora? Harapannya, pesan ataupun kritikan ataupun masukan, kira-kira apa? Harapannya supaya Cakap-Cakap Tamora ini lebih dikenal oleh semua masyarakat. Terus tapi setuju ya adanya Cakap-Cakap Tamora di Tanjung Brawa? Setuju kali bang. Apa setujunya? Kira-kira apa setujunya
sebuah setujunya dari seorang Irwan tuh adanya cakap-cakap Tamora? Karena apa? Bakat kalau karena bakat-bakat kita Atau ini karya-karya ya? karya-karya ini kan perlu kan kita ungkapkan. Selama ini kita luapkan. menurut Irwan seperti apa? Selama ini kadang mereka punya bakat, punya ini, tapi Ada kendalanya ya? tapi Tidak mereka punya nggak wadah tahu ya? di mana mau meluapkan, di mana Wadahnya ya? ini. Jadi adanya cakap-cakap Tamora ini, Ya. mereka itu bisa apalah ibaratnya, bisa mengungkapkan, bisa Curhat lah ya. curhat Tentang keresahan-keresahan anak muda selama ya. ini kan. Karena kami juga siap untuk curhat dengan anak-anak muda milenial Tanjung Berawa. Iya, Karena memang namanya juga cakap-cakap iya Tamora. betul. Nah, ini udah 1 jam, Irwan. Terima kasih nih atas kehadirannya, mau mampir di cakap-cakap Tamora ya. Ya, Sehat-sehat selalu, semoga sukses Rehat Amin. Kopi. Salam dengan keluarga ya. Sukses selalu. sukses juga untuk cakap-cakap Tamora. Amin. Nah, terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang selalu pantengin, selalu semangat, selalu memberikan support nih kepada kami di Cakap-Cakap Tamora. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga cakap-cakap kami pada malam hari ini dengan owner Rehat Coffee, Bung Irwan, dapat memberikan informasi dan motivasi kepada seluruh anak-anak muda milenial Tanjung Berawa dan seluruh masyarakat Tanjung Berawa. Ini itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, saya Darmadi Putra Tosud undur diri. Saya Muhammad Irwansyah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.